Tapi sebenarnya kali ini kita ingin korek lebih jauh lagi nih. Apakah memang benar disebut-sebut oleh masyarakat atau Pak Pit yang mendorong masyarakat untuk menyebut-sebut? Kami juga kawan kelas. Oh begitu ya. Lumpayanya kan sekolah sama-sama di Balauring kan. Oh Iya. Lumpayance. itu satu kelas, satu angkatan. Satu angkatan di SMP Muda Karya Balauring. Oh, berarti Kalau memang saya itu jejaknya di situ. Saya membutuhkan waktu ratusan tahun lagi Iya. untuk harus di Lembata. Maka itu hal yang monumental. Maka biarkanlah itu dinamakan Pantai Harum. Pantai Harum. Memang percaya diri dengan realita. Iya. Ya, dari realita. Kalau tadi singgung soal terah ini kan lebih kita konotasikan ke kerajaan-kerajaan ya. Iya. Turun-temurun ya. Tapi orang selalu mengatakan bahwa kalau di atas sudah ada manuk, bawah ada manuk, kemudian sekarang ini saya begini. Motivasi saya itu karena nama saya disebut-sebut dalam diskusi, survei online segala macam juga. Nah kami ini kan non PDIP. Iya. Walaupun kami suka pakai baju merah lah, Asli. gitu. Tapi selalu belanja aparatur tidak boleh lebih besar dari belanja program. Jadi belanja pegawai itu mesti lebih sedikit. Tapi kan urusan wajib itu. Kemudian itu kan urusan. Kalau saya tidak terlalu sepakat dengan membebani OPD ya. Iya. OPD harus ini semua. Siapapun pemimpin, dia harus ada konsistensi pembangunan dari yang lama ke yang baru. Gitu. Jadi kita lihat ya di usia 63 dalam ukuran saya di usia saya masih produktif. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Andrea Tagoran di podcast Ruang Tamu. Dan kali ini hadir bersama dengan saya Bapak Peter Manuk. Selamat siang Pak Pit. Selamat siang Pak Andri. Senang sekali karena Pak Pit ini setelah dikontak sama teman saya Teddy, akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa Pak Pit, karena teman-teman sekalian saya perlu menginformasikan bahwa lagi-lagi Ruang Tamu hadir di sini dalam upaya untuk mewarnai dinamika demokrasi di Kabupaten Lembata berkaitan dengan pilkada ya. Pilkada Kabupaten Lembata. Dan Pak Pit ini hadir sebagai salah satu kandidat yang digadang-gadang disebut-sebut yang disebut-sebut namanya. Tapi sebenarnya kali ini kita ingin korek lebih jauh lagi nih. Apakah memang benar disebut-sebut oleh masyarakat atau Pak Pit yang mendorong masyarakat untuk menyebut-sebut? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Karena Pak Pit, ini kami melihat bahwa pilkada Lembata ini peminatnya cukup banyak nih. Entah itu datang dari kalangan orang senior di politik. Lalu ada juga kalangan birokrat yang senior seperti Bapak, juga ada orang-orang muda banyak yang potensial di Lembata. Dan Pak Pit hadir mewarnai apa namanya? Dinamika demokrasi di pilkada Lembata ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya tanya, apa kabar Pak Pit? Sehat ya? Sangat baik. Sangat baik ya. Pak Andri bagaimana? Sehat. Saya selalu sehat. Apalagi usia muda. Begini, saya pertama ketemu Pak Pit itu waktu ada kunjungan kalau pramuka di tingkat provinsi itu kuartir daerah ya. Kuartir daerah di salah satu kema pengungsian atau posko pengungsian di wilayah Tanjung waktu itu. Oh iya. Masih ingat ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu kalau. 2 tahun lalu. Itu pertama kali saya ketemu Pak Pit itu. Iya. Jadi saya lihat Pak Pit ini kalau gaya jalannya itu seperti Yanje Sunur. Saya bilang waktu itu, kami juga kawan kelas. Oh begitu ya. Lumpayanya kan sekolah sama-sama di Balauring kan. Oh iya. Lumpayance. Itu satu kelas, satu angkatan. Iya, satu angkatan di SMP Muda Karya Balauring. Berarti memang sekarang kan sudah di Walang Sawah. Sekolah itu menjadi negeri. Oh begitu ya? Iya. Satu teman kelas. Iya, teman kelas. Pantas saya lihat perawakannya mirip sih. Dulu sering main bola dengan Pak Yance juga. Tidak, saya bukan pemain bola. Pemain politik. Tidak juga badan juga sama, tidak gemuk, tidak kurus. Iya, jadi saya lihat gaya jalannya itu kan agak, kalau Pak Yance kan agak bungkuk sedikit. Saya bilang ke siapa waktu itu ya? Riko kalau tidak salah. Riko atau Teddy. Saya bilang,
Papit ini dia punya gaya jalan persis dia Jasunur, persis almarhumnya. Suaranya mirip, persis sekali, suaranya juga mirip-mirip. Jadi saya dalam hati ini jangan sampai nanti the next yang Jasunurnya beliau. Gitu. Iya. Nah, Papit, ini sebenarnya saya mau tanya Papit. Memang punya niat untuk mau maju di Pilkada Lembata ini? Ya. Saya sebenarnya orang Lembata yang domisili lama, sekolah, kuliah sampai kerja di Kupang ya. Tapi kemudian terjadi kekosongan pimpinan di sini. Iya. Pada tahun 2015 ya. Akhirnya Gubernur Frans Leburai waktu itu menugaskan saya ke sini. Akhirnya saya 9 bulan di sini. Oh iya. Nah, selama saya di penjabat bupati atau kepala dinas, kepala badan di Kupang di provinsi. Tetapi kan ini kan kita di Kupang itu kan area tugas kita seluruh NTT. Iya. Seluruh NTT termasuk Lembata nih. Jadi sebenarnya orang kenal saya tidak sebagai orang Lembata di sini, tetapi orang Lembata tinggal di Kupang dan kemudian berkiprah juga di sini. Apalagi 9 bulan waktu saya menjadi penjabat bupati. Iya. Itu dalam tempo tinggi, waktu yang singkat, harus melaksanakan berbagai kegiatan besar waktu itu. Waktu itu kan ada Hari Nusantara Nasional. Itu kegiatan besar sekali waktu itu. Iya. Sukses tidak waktu itu menurut? Kalau saya sukses. Sukses ya? Iya. Saya memang lebih baik masyarakat yang mengatakan bahwa sukses, tapi saya juga merasakan itu dan dengan percaya diri saya katakan bahwa itu sukses. Walaupun presiden tidak datang. Waktu itu kalau tidak salah Menko ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan sebenarnya Harnus itu akhirnya diabadikan namanya di Pantai Bulan Luo itu kan sekarang ada orang yang bilang itu Pantai Harnus, ada yang bilang itu Pantai Bulan Luo. Kalau saya itu jejaknya di situ. Saya membutuhkan waktu ratusan tahun lagi untuk Harnus di Lembata. Maka itu hal yang monumental. Maka biarkanlah itu dinamakan Pantai Harnus. Pantai Harnus. Untuk mengenang bahwa satu pesta negara yang besar itu dilaksanakan di sini. Bukan mengenang seorang Pit nih. Bukan. Kan ini kan seluruh Indonesia, Pak. Tapi kenapa di sini? Iya. Kenapa kita begitu gampang menegasikan ini soal? Kita begitu gampang menghilangkan ini nama, mengganti Wulan Luo. Iya. Itu kalau saya sebagai penjabat bupati yang ditugaskan khusus melaksanakan Harnus, sayangkan soal itu. Dan saya pengen kembalikan namanya Harnus. Tapi banyak orang juga punya alasan bahwa Pantai Harnus itu Wulan Luo ya, sekarang dikenal dengan Wulan Luo itu dari nama bagaimana tradisi peradaban masyarakat di sini, terutama dengan tradisi barter. Yes, waktu itu ya. Betul. Jadi ide awal itu sebenarnya dari situ. Dulu kan mestinya di Pak Yance kan waktu itu merekomendasikan bahkan sudah memutuskan di Watomitan. Di sana. Di sebelah Bukit Cinta. Ya, betul di bawah patung-patung itu. Iya. Tapi kan saya kan waktu itu baru dilantik. Saya dilantik tanggal 25 Agustus. Itu malam itu saya harus putuskan di mana lokasinya. Waktu itu perangkat pusat dari Kementerian Menko Maritim, itu sudah Bakamla, Angkatan, semua sudah di sini nih. Sehingga dalam waktu 8 jam setelah saya dilantik, saya harus memutuskan di Hotel Palem rapat itu. Oh iya. Dan karena saya belum tahu hal ya, saya kan baru dilantik, tahu apa saya tentang ini barang. Iya. Maka saya minta paparan. Di paparan dengan perangkat dari pusat yang memiliki tugas atau melaksanakan tugas menentukan tempat ini, baru saya bisa memutuskan. Tapi tidak itu. Saya waktu itu semua asisten ada kepala dinas perhubungan. Saya tanya mereka, ini kan dari Jakarta nih, yang paparkan. Alasan kenapa di sini. Tapi saya bilang, sekarang tuan rumah. Ya kan? Orang Lembata ini. Semua sepakat. Akhirnya saya malam itu 8 jam setelah pelantikan saya putuskan Harnus. Harnus. Waktu itu kan belukar di situ kan. Itu. Akhirnya setelah saya putuskan itu saya perintahkan PU mainkan. Jadi barang itu. Jadi Pasil Pungubelen waktu itu. Pasil Pungubelen, walaupun kemudian ada beda-beda pendapat sama saya, tapi menurut saya kalau Pantai Harnus Pasil punya jasa besar. Ya, dari Semak Belukar jadi area yang menjadi satu pesta negara di situ. Dan sekarang jadi spot wisata di situ. Spot wisata dan
Saya senang walaupun dirobak-robak ke bulan 2, tapi orang masih baik. Gimana Pantai Arnus? Orang pasti akhirnya Pantai Arnus. Iya. Ini itu salah satu rekam jejak ya, pembangunan Bapak selama 9 bulan di sini ya. 9 bulan di Lembata. Balik lagi ke tadi Pak Pit, soal pilkada Lembata ini. Nah, sebenarnya Pak Pit kalau melihat selain sudah punya pengalaman membangun Lembata meski 9 bulannya waktu itu ya. Dan sekarang Pak Pit juga masuk di dalam bursa nih, nama Pak Pit disebut-sebut. Iya. Kalau orang bicara Pak Peter Manuk itu orang akan coba untuk menarik kembali jauh ke belakang di eranya Pak Ande Manuk. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau bilang terah politik yang mana akhirnya turun ke Pak Pit nih. Iya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar keyakinan Bapak bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu masih tinggi, atau optimisme Bapak itu bahwa ya masyarakat Lembata ini sebenarnya masih membutuhkan sosok saya nih begitu. Namanya kita mau maju politik ini kan percaya diri juga kan penting juga. Iya. Memang percaya diri dengan realita. Iya. Dari realita. Kalau tadi singgung soal terah ini kan lebih kita konotasikan ke kerajaan-kerajaan ya. Iya. Turun-temurun ya. Tapi orang selalu mengatakan bahwa kalau di atas sudah ada manuk, bawah ada manuk, kemudian sekarang ini, kan manuk sudah lapis ketiga nih. Oh begitu ya? Anda manuk 10 tahun, kemudian saya datang 9 bulan penjabat bupati, dan sekarang ada pesta demokrasi lagi untuk memilih pemimpin baru. Apakah manuk, apakah langodai, apakah watun, kan kita belum tahu. Tidak tahu. Untuk wilayah apa ya? Atau di Kedang sana kan? Iya. Banyak sekarang calon bertebaran kiri kanan ya. Iya. Gitu. Jadi memang kalau percaya diri harus punya. Harus di politik itu percaya diri harus punya. Iya. Meskipun ini pendatang baru nih. Walaupun nanti di ujung sana kalah. Ya tuh. Iya. Di awal harus maju. Harus percaya diri. Kalah atau menang? Menang. tapi kan kita harus nanti baru dikaitkan dengan realita. Iya. Realita itu bahwa kami di LAP juga banyak calon. Ya, kami di Kedang banyak calon. Kemudian kalau politik Lembata ini orang bicara Kedang, Ilape Kedang. Iya. Kemudian baru ke selatan. Jadi kalau kita lihat dari geopolitik ya, ini orang selalu coupling 3. Kedang, Ilape, selatan. Selatan ini bawah kiri Atadei, Ulandoni dan Nagautung. Ilape timur, Kedang, Omebuya. Nanti kemudian Lebatukan. Ini kan sentral ini. Yang netral itu saya lihat macam Lebatukan. Akhirnya yang di birokrasi pasti mereka ngisi. Tadi dia itu paling dari Lebatukan nih sekarang. Nah, turun-temurun itu. Dari Pak Pita Tewolo. Itu lama. Pak Pita Tewolo. Kemudian sekarang Pascal Tapabandi. Di sana lagi. Iya. Tidak tahu nanti Pascal kan masih lama. Iya. Jadi kita berandai-andai jangan di birokrasi, di politik saja. Iya, jadi kalau ini kan kelihatannya masih teduh-teduh ini. Masih teduh. Belum bermain peran sesungguhnya ini. Teduh semua. Walaupun kasak kusuk sana sini ya. Dan ruang tamu coba hadir untuk kasih panas nih. Ya. Kemarin sudah dengan Pak Tarsi. Itu juga sama di Mario Cafe juga, dan ini tempat ini juga lumayan bagus ya. Menjadi salah satu kafe yang tidak sepi pengunjung di sini. Tidak sepi pengunjung. Dan kemudian sangat representatif. Kalau untuk seperti ini nyaman, enak ya. Nyaman ya. Ya kan? Tapi ini kita lihat tahapan ya. Iya. Ini kan 1 Mei ini kan mulai bergulir. Iya. Sebentar lagi pendaftaran calon perseorangan independen kayaknya. Nah, ini April ya. April ini. Kemudian nanti dia proses mulai Mei, pemberkasan segala macam calon siap-siap, kemudian tanggal 27, 28, 29 kan sudah mulai mendaftar. Kemudian menuju ke kampanye dan seterusnya sampai 27 November. Persiapannya bagaimana sekarang? Saya begini. Motivasi saya itu karena nama saya disebut-sebut dalam diskusi, survei online segala macam, juga coba kita masuk area itu. Iya. Kemudian tadi itu soal track record, soal rekam jejak. Iya. Sehingga teman-teman yang dulu masih ada ya kan, tinggal dijahit kembali. Seperti itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk maju. Hanya persoalan bagi saya ya. Kalau bagi Pak Thomas Langodai tidak ada masalah, bagi Pak Victor tidak ada masalah. Kenapa mereka tidak ada masalah, Pak? Mereka punya partai. Oh ya, Pak Thomas. Pak Imo di Demokrat. Iya. Saya kan tidak punya partai, Pak. Pak ini
Pak Tarsi juga belum punya partai. Iya kan? Sekarang kita dengar-dengar Pak Marsianus Jawa juga maju juga kan belum punya partai resmi ya. Mungkin Kasakusuk sudah ada. Jadi itulah tahapan sekarang. Saya kan mesti mencari pintu. Mau jadi bupati harus masuk melalui pintu mana? Pintunya itu di partai. Kalau mau independen, operasionalnya lebih besar lagi dia operasional. Independen saya tidak berpikir ke sana. Tidak berpikir ke sana. Tapi saya lihat kemarin PDI Perjuangan sudah mulai buka itu, Pak. Pendaftar tidak? Iya, saya sudah. Ini kan buka pendaftaran tuh. Ini kan ruang untuk siapa saja boleh masuk. Bagus ya, artinya bahwa di ketika saya lihat PDI Perjuangan ini calon ketika partai lain mendeklarasikan calon yang mereka. Ya, mereka seleksi. PDI Perjuangan justru buka ruang untuk calon-calon seperti Bapak yang tidak punya partai untuk mendaftar. Ya, pendaftaran ini boleh diikuti oleh orang internal PDIP maupun non PDIP. Nah kami ini kan non PDIP. Walaupun kami suka pakai baju merah lah, gitu. Tapi kalau rekam jejak saya dulu kan saya suka pakai baju merah. Terus saya kan birokrasi. Saya birokrat gitu. Jadi ya saya sudah dapat formulirnya. Jujur saya sudah dapat formulirnya. Tetapi kan mesti pemberkasan ya, mesti dilakukan dulu. Maka saya tidak mungkin mendaftar sekarang. Sekarang mungkin saya mesti sowan saja ke kantor, ya toh, ke kantor terus nanti pendaftaran setelah pemberkas syaratnya cukup banyak dan rumit. Itu ada berapa belas item itu. Ya saya mesti balik Kupang dulu. Balik Kupang dulu, kemudian sudah beres, saya balik lagi daftar. Gitu. Daftar. Katanya bulan Mei dipanggil untuk diseleksi. Istilah seleksi kalau tidak salah. Seleksi di sini. Nanti kalau di sini juga akomodir, kita tidak digugurkan, berarti kan diusulkan ke sana. Komunikasi tingkat atas sudah. Tingkat atas di provinsi, di Jakarta, kan akhirnya di sana. Karena keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menandatangani. Dan kemarin sudah ada pernyataan resmi dari DPC bahwa keputusan nanti Pak Broin mereka. Ya. Kita berharap mudah-mudahan jalannya. Jadi kalau mau tanya soal sampai sana tidak, ini semua pakai tahapan, pakai proses. Bagi saya yang mantan birokrat dan belum punya partai, sekarang adalah komunikasi dengan partai-partai. Komunikasi dengan partai-partai. Nah kemudian kita lihat di Lembata ini kan tidak ada satupun partai yang mengusung sendiri. Ada 2 partai yang punya 4 kursi, mereka masih butuh satu kursi lagi. Karena syarat 20% ya? Jadi 20% perolehan suara ya? Jadi kita di sini 5 kursi kan? Harus 5 kursi. Harus 5 kursi. Tidak ada yang 5 kursi. Benar. Ada 5, ada 4, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Jadi memang koalisi wajib, maka komunikasi lintas partai. Kita ini. Siapa tahu kita terakomodir di salah satu partai sesuai kesepakatan, maka saya di partai ini saya pakai jaket ini. Jadi tahapan saya di situ. Kalau ternyata kemudian saya dapatkan pintu, itu baru kita bicara setelah masuk pintu. Pak Pit, ini kita bicara soal bagaimana komunikasi politik yang sedang berjalan sekarang. Tapi ketika kita coba tarik kembali soal 9 bulan Pak Pit jabat sebagai penjabat Bupati Lembata, lalu dalam perjalanan kan sudah cukup lama ya, tahun 2016 2017 sudah 6 tahun ya. 6 tahun agak lama. Lembata tentu mengalami dinamika perkembangan pembangunan yang pasti tidak kalah pesat dengan kabupaten lain nih. Persis. Dengan konteks sekarang nih Pak Pit. Yang Pak Pit lihat apa beda Lembata pada saat Bapak menjabat sebagai penjabat Bupati Lembata dengan Lembata saat ini? Itu apa yang Bapak lihat perbedaannya? Saya mulai gini dulu ya. Dulu saya kenapa ke sini dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, saya ditugaskan sini. Maka saya ke sini jadi penjabat bupati, jabatan saya di sana tidak lepas. Karena jabatan sana maka jadi sini. Gitu. Selama saya di sini tidak boleh dimutasi. Tugas ada 3 waktu itu. 1, menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat di pemerintah. Itu yang pertama, paling utama ini. Yang kedua, pelaksanaan Hari Nusantara Nasional. Yang ketiga adalah pelaksanaan pemilihan umum. Waktu itu kan jadi 9 bulan dalam waktu yang sangat singkat ini harus mengamankan 3 yang berat-berat. Kemudian ada pesta negara di sini. Kemudian pemilihan umum dengan tensi politik yang
waktu itu juga naik. Ngeri sekali. Lembata ini kalau politik ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap benar. Ngeri-ngeri sedap. Makanya saya bilang Papit ini sebenarnya pemain lama pendatang baru. Jadi itu cuma tiga hal ya, tiga hal. Dalam fungsi pengusaha sebagai kepala daerah ya, memang nomenklaturnya itu penjabat bupati, tapi kewenangan kepala daerah. Iya. Jadi tugas, fungsi dan otoritas kepala daerah penuh kita pegang. Walaupun istilahnya penjabat. Iya. Gitu. Beda di istilah saja ya soal. Beda di istilah, tapi sebenarnya kewenangan penuh sama dengan bupati, sama dengan kepala daerah gitu. Jadi saya dapat memutuskan berbagai perda bersama DPR, melaksanakan berbagai penandatanganan soal keuangan daerah, segala macam itu bisa waktu itu. Nah kalau ditanya Pak Andri soal membanding-bandingkan yang dulu dan sekarang ya, negara ini kan setiap tahun anggaran mengalokasikan anggaran ke daerah, ke daerah nih dari APBN ini. Selain kita di daerah juga ada PAD. Tetapi terbesar kita kan dari APBN. Dari APBN. Dana transfer daerah. Ya macam-macam lah, ada beberapa jenis. Tetapi intinya dari pusat. Begitu. Jadi setiap tahun itu ada uang. Jadi uang sudah ada nih. Tinggal bagaimana kita kelola. Kita kelola pakai hati, kita kelola pakai pikiran bahwa kita ini pelayan masyarakat. Uang ini uang negara yang kita pakai untuk membangun rakyat. Uang ini kita pakai untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan seterusnya, seluruh aspek pembangunan. Gitu. Jadi kalau saya ditanya soal itu, peningkatan luar biasa. Sekarang ya? Sekarang. Kalau kita bandingkan ke belakang, minta izin ya, saya sebut Kakak Ande Manuk punya nama sedikit ya. Iya, tidak apa-apa. Kalau Pak Ande Manuk dulu saya ikuti karena kakak jadi saya ikuti. Dulu tuh anggarannya tidak sampai 500 miliar. Tidak sampai 500 miliar, 400 sekian. Itu biasanya 50% belanja pegawai, belanja aparatur, 50% belanja program. Belanja langsung itu namanya gitu. Jadi kecil sekali Pak, kecil sekali. Kalau kita banding sekarang ini kan tahun ini sudah 1 triliun. Hampir 1 triliun. Sekarang sudah tembus, tahun ini sudah tembus 1 triliun. Memang belanja pegawainya juga cukup besar ya. Sekitar 600-an. Saya tidak salah. Dan memang kalau normal itu belanja langsung, belanja program, dia harus lebih besar daripada belanja aparatur, belanja pegawai. Itu pengalaman kami dulu dengan Pak Frans Leburaya itu. Saya juga masuk dalam tim itu, jadi itu Pak Frans selalu belanja aparatur tidak boleh lebih besar dari belanja program. Jadi belanja pegawai itu mesti lebih sedikit. Tapi kan urusan wajib itu. Kemudian itu kan urusan wajib. Jadi kita beberapa tahun itu dapat itu, walaupun beda itu 1%, 2%. Tapi dia tetap di bawah ya belanja pegawai. Belanja pegawai itu umpamanya dia 50%, dia atau 48%. Belanja programnya 52%, seperti itu, dia selisih-selisih, sehingga memenuhi apa yang diharapkan kepala daerah bahwa belanja aparatur harus lebih rendah gitu. Nah untuk kita di sini pasti ada peningkatan zaman Pak Yance ya. Kemudian 9 bulan juga Pak Thomas juga 9 bulan ya, jadi penjabat bupati, jadi bupati 9 bulan juga. Itu ada peningkatan, ditambah lagi dengan kita pinjaman PEN itu. Kita sekarang sakit apa itu menit. Dulu setengah mati juga. Dulu tuh kita stres karena apa? Batu-batu itu. Bergetar begini. Iya. Ini lama-lama kita punya. Persis. Kita kata deh, saya dulu kan sekolah di Lerek. Sekolah di Lerek, di TD 4 tahun. Saya SD. Itu kalau mau banding dulu dengan sekarang, itu beda terlalu jauh. Dulu kami jalan kaki dari Lerek ke Lauleba. Bertelanjang kaki dari sana. Tapi sekarang kan taraf hidup rakyat ini sudah meningkat. Infrastruktur jalan makin bagus tiap tahun. Makin bagus tiap tahun itu yang kita anggarkan di daerah mungkin ada untuk jalan-jalan status daerah, tapi juga APBN itu tentu sekarang 49 miliar untuk jalur tengah. Tembus bulan Doni. Itu Inpres ya, dan dana Inpres itu dari Jakarta dan wow begitu. Di Jakarta banyak duit. Tinggal kita bagaimana perjuangkannya. Sehingga memang makanya kalau kepala daerah menempatkan staf itu, kepala dinas memang mesti punya link dengan Jakarta. Iya. Paling tidak di kementerian yang dia punya. Kalau Papit punya link tidak?
Ada pasti. Saya lama di dinas PK, dinas sosial, pemberdayaan, kebudayaan. Pasti banyak ya. Banyak sih tidak, tapi ada lah kalau teman-teman kenal sana. Tapi kami kan sudah lama. Iya. Sekarang kan teman-teman yang baru kan, gitu. Setiap era kan pasti. Iya. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpin. Ada pemimpin. Dan masa sekarang itu pemimpinnya harus papi itu. Iya. Itu kan pasti dalam tanda tanya. Kan jadi kalau jadi kalau sekarang ini Lembata kemarin yang zaman saya. Iya. Zaman saya itu contoh PAD saja ya. Saya datang 2015 itu. Saya cek PAD kita kan 28 miliar. Waktu itu. 28 miliar. 2027 dan perhitungan APBD 2017 kita naikkan menjadi 230. Kemudian Pak Yance mulai berkuasa, memimpin daerah ini kan dia naik yang ada malah target sampai 80 apa 100 ya. Waktu itu gitu. Pak Yance sempat target 100. Itu dinas semua di push untuk bekerja total waktu itu. Tapi akhirnya kan tidak tercapai dulu. Tidak tercapai. Tapi memang kalau menetapkan PAD harus optimis. Ini kan soal prediksi. Iya. Soal capai berapa itu di akhir tahun. Baru kita evaluasi tercapai berapa dan target. Waktu itu kan 100 target, tapi kecapaiannya kan kecil juga. Kecil. Sama di provinsi juga sama. Yang terakhir itu 2023 itu targetnya 62 miliar kalau saya tidak salah, itu capainya 49. Iya. Sekitar 70-an%. Ada daerah yang memang over ya. Mereka surplus. Lebih dari target, tapi ada ya. Ada di luar sana. Ini kan targetnya memang di Lembata terakhir ini kan dia 60% loh capainya sekitar 60 miliar lebih, capainya hanya 49 miliar. Iya. Nah, artinya kan sekitar 73% tidak mencapai target, dan hampir setiap tahun itu kan selalu tidak mencapai target. Iya. Nah, kalau Bapak, menurut pandangan Bapak nih, apa yang perlu dilihat ketika menetapkan PAD? Apakah seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita harus optimis dan jauh lebih tinggi tetapi tidak realistis, atau memang harus seperti apa begitu? Kalau soal menetapkan angka-angka PAD itu kan banyak variabelnya. Tapi kalau kita makro saja, orang-orang di Dispenda dia harus jujur dengan objek-objek PAD. Iya. Jangan menentukan objek PAD. Jangan sampai kita menentukan tinggi, kemudian capaian di satu semester pertama terlalu rendah, kita lantas gerasa-gerusu menentukan objek. Iya. Objek PAD. Kemudian akhirnya menggali sumber-sumber itu dari sumber yang sebenarnya tidak perlu. Contoh kalau saya tidak terlalu sepakat dengan membebani OPD ya. OPD harus ini semua. OPD yang punya retribusi, punya income boleh. PU, kesehatan itu boleh. Tetapi OPD kan tidak semua begitu. Yang berkaitan dengan pelayanan publik misalnya. Iya. Tidak boleh begitu. Prinsipnya kan seharusnya begitu ya, Bapak. Jadi kemudian jangan sampai kita mulai gelisah karena tidak tercapai, jadi mulai saya tidak sepakat. Makanya dulu saya sempat hentikan itu. Saya hentikan setoran dari dinas ke PAD, Pak. Kan itu tidak boleh. Itu rawan. Karena waktu itu memang zamannya Pak Yance ya, kalau saya tidak salah. Itu kan memang saya agak lucu juga begitu. Maksudnya kan ketika ditanya soal PAD nih, Pak Yance katanya, kamu gimana, nanti dari mana? Oh iya, nanti kami dari fotokopian, Pak, usaha fotokopi. Nah, ini kan aneh tidak menurut Bapak? Yang akhirnya OPD itu nanti memungut uang dari sumber-sumber yang bisa KKN. Iya. Ya kan? Yang penting target saya tercapai. Iya. Supaya saya di depan kepala daerah juga menjadi OPD yang bagus, bahkan over. Iya. Gitu. Saya memimpin dulu di provinsi ya. Saya memimpin di dinas sosial. Kita ada setoran ke PAD, tapi jelas. Kemudian saya di dinas PK juga ada. Di pemberdayaan masyarakat dan desa ada. Kemudian selalu over. Tetapi kita realistis tentang sumber PAD. Iya. Sumber PAD.
Tetapi kan dia ini kan dinamis, sepanjang tahun bergerak. Jadi memang selalu menentukan target target PAD itu lebih besar. Dan kita tiap tahun itu menaikkan. Tetapi dalam rangka menaikkan PAD itu, kita mesti punya ancang-ancang sumbernya dari mana nih? Gitu. Sumbernya kita harus punya prediksi. Sumber PAD ini, Pak, kebanyakan proyek-proyek negara. Proyek-proyek negara, retribusi di pelabuhan dan juga di parkiran misalnya. Parkiran. Menurut Pak Pit, yang seharusnya bisa diakselerasi itu apa begitu? Karena saya melihat juga bahwa di Lembata ini pertumbuhan ekonomi makro ya, kalau kita makro, mikro, sektor UMKM misalnya. Nah, itu kan belum berjalan dengan ini. Nah, seandainya kalau Bapak diberikan kesempatan untuk memimpin itu, apa yang dilakukan dengan sektor-sektor yang berpotensi untuk bisa mendatangkan PAD seperti yang saya tadi? Kita punya instansi teknis yang namanya Dinas Pendapatan Daerah. Disitulah rumahnya di mana dia menggodok apa yang sudah ada, capaian tahun lalu dan prediksi tahun depan. Sehingga di situ mesti dirumuskan langkah apa, cara apa yang mesti kita lakukan untuk menaikkan PAD. Karena ada juga sumber-sumber pengelolaan program itu sumbernya dari PAD. Jadi kita harus naikkan gaji, mungkin DPR, tunjangan DPR mereka. Itu dari sumbernya dari situ. Sehingga kita menggali dan itu kan ada yang sudah bersifat bersifat pasti. Seperti tadi yang Ama Andri sebut itu, galian C, retribusi macam-macam itu. Tetapi masih banyak soal lain ya, UMKM, rumah-rumah makan dan segala macam itu menjadi itu. Kemudian kayak ada OPD yang punya sarana yang bisa disewakan. Saya memimpin banyak dinas punya itu, sehingga target-target saya dapatkan, target diberikan ke saya itu bisa tercapai, bahkan selalu over. Jadi mesti diinventarisasi seluruh sumber PAD yang sekarang dan seluruh potensi yang bisa kita garap untuk tahun depan. Itu sudah diinventarisir semua tuh. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu kan bagaimana dia bisa melakukan akselerasi. Karena saya lihat hampir tiap tahun dari Bapenda ini kan inventarisasi jalan terus bahwa semua ini sudah kita optimalkan nih. Tapi selalu tidak mencapai target. Tidak mencapai target. Tidak mencapai, artinya kita sudah mentok pada ini saja saja. Padahal ada banyak hal yang kita bisa lakukan sekarang seperti ekonomi kreatif, pariwisata. Itu juga sumber PAD besar di situ. Dan bagaimana upaya untuk menumbuhkan ini di kalau sekarang memang dengan potensi finansial daerah, kemudian potensi alam, memang perlu kalau tidak sanggup dengan potensi finansial yang ada untuk melakukan suatu terobosan pariwisata besar, kelas-kelas Labuan Bajo, kelas-kelas Bali, Mataram, gitu. Tapi Lembata ini juga memiliki potensi alam, potensi alam yang luar biasa bisa kita kembangkan. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yance, contoh dengan Bukit Cinta, itu satu terobosan bagus. Terobosan bagus. Tapi sekarang menganggur juga tuh Pak. Menganggur juga. Kemudian ada satu yang belum digarap bagus di Lembata itu soal lamelera dengan ikan paus. Itu jangan sampai orang luar lebih kenal ikan paus daripada kita di sini. Orang Lembata sendiri ya. Pada zaman saya kepala dinas PMD itu kita bersama dengan pariwisata sudah bangun homestay. Ini kan sumber-sumber PAD juga di sana. Gitu. Kemudian kalau umpamanya hunian tinggi di sana, ketika menjelang Misa Leva umpamanya tanggal 1 Mei, dengan dia punya prosesi adat mulai minggu ke-4 April itu, puncak tanggal 1 Misa Leva itu. Kalau hunian penuh, kemudian di sana kan ketika dia tinggal, ikan paus itu kan kita tidak datang lihat dan pulang, menunggu. Di masa menunggu dia makan minum. Dia punya waktu tinggal yang lama. Itu lebih bagus lagi, lagi. Kemudian dia sewa homestay punya pajak, seperti itu. Kemudian dia makan. Makan tomat dari mana? Lamelera kan tidak punya tomat. Dia daerah geografis seperti itu.
sayur dari kangkung dari mana, bunga pepaya dari mana, bunga pepaya, pisang dari mana. Itu makanya itu mesti menjadi kawasan yang mesti dikelola terpadu. Tidak hanya Lamelerat tok, tetapi juga mesti ada boto, ada puor, ada tapu bali, gitu-gitu, ikan dan tapu bali dan segala macam itu. Sehingga itu yang mesti dioptimalisasi. Bapak melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya sudah melakukan optimalisasi ke arah situ ya? Memang begini, pemerintah itu bekerja terukur. Terukur. Jadi 1 tahun di program dia kerja itu sambil berinovasi dan kreativitas. Pemerintah yang lalu-lalu kalau soal pariwisata, Pak Yance porsinya besar. Porsinya besar ya? Porsinya besar. Kemarin juga saya lihat memanfaatkan dana desa untuk spot-spot wisata di desa-desa gitu-gitu. Memang mesti di mapping. Di mapping sehingga tidak semua desa itu punya spot wisata yang itu. Mesti ada yang spot wisata, ada desa menjadi penyangga spot wisata. Penyangga spot wisata. Ya. Itu yang belum di mapping. Ya, mesti di mapping. Kayak kami di Ilape ya, di Bunga Muda di kampung apa tadi nih. Itu kan ada pantai apa namanya? Pantai apa? Sunia. Selat Sunia. Itu dia kurang promosi. Iya, Bu, itu di Mawa, di Napasabok. Oke, di kampung jangan bikin lagi spot. Lu menjangga yang di Sunia ini. Iya. Gitu. Begitu juga di Atawatu. Jadi macam tadi saya contohkan Lamlera, ya toh? Lamlera itu dia spot wisata besar kelas dunia itu. Tapi pengelolanya belum terpadu. Kepala Dinas Pertanian mesti ada di dalam. Kepala Dinas PU mesti dalam karena infrastruktur jalan, ya toh? Kepala Dinas Perikanan support ikan ke sana. Begitu. Buah-buahan dari mana? Sekarang kan itu ke atas kan rambutan. Banyak sekarang itu. Durian sudah ada, rambutan, kemudian kelengkeng sudah ada. Nah, itulah saya bilang tadi soal mappingnya. Karena menurut saya area Lembata yang satu pulau dikelilingi oleh laut di pesisir itu indah sekali. Maka di mapping supaya jangan semua 144 desa atau paling tidak 50% desa ada di pesisir. Jangan semua itu. Iya. Gitu. Kan itu kan soal berdampak. Ini baru soal pariwisata kan. Masih banyak hal lain. Pak Pit, setiap pemimpin ini dari zamannya Pak Ande ke Pak Yance, lalu Pak Yance ke Pak Thomas ya? Iya. Pak Yance ke saya dulu. Pak Yance saya sementara ya. Tapi dari situ baru ke Pak Thomas. Baru Pak Thomas, lalu selanjutnya ke sini ke Pak Marcianus dan Pak Matius Tani. Nah, saya tidak bicara soal penjabatnya karena penjabat ini memang ditunjuk oleh sejarah birokrasi dari pusat ya. Tetapi kalau kita bicara pemimpin daerah yang lahir dari rahim demokrasi ini, itu selalu punya orientasi pembangunan yang berbeda-beda nih. Pak Yance dengan dulu pasti Pak Ande Manuk pasti berbeda dengan Pak Yance. Iya, pasti. Pak Yance, saya kurang tahu Pak Ande Manuk waktu itu orientasi pembangunan itu apa. Tapi ketika saya lihat Pak Yance sangat getol dengan pariwisatanya, lalu semakin ke sini, ketika di pertengahan beliau meninggal dan diambil alih oleh Pak Thomas, Pak Thomas mulai ternyata membalikan pushnya ke kebudayaan. Memang mirip-mirip, tetapi di satu sisi memang ya ketika pemimpin itu punya visi, misi dan orientasi pembangunan yang progresif, maka akan baik untuk masyarakat. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat ini kan ada pembangunan yang tidak berkesinambungan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Iya. Pak Pit melihat bagaimana dengan hal ini begitu? Kalau saya siapapun pemimpin, dia harus ada konsistensi pembangunan dari yang lama ke yang baru. Kita lihat banyak program, banyak proyek fisik mubasir. Di Lembata. Benar. Termasuk Bukit Cinta kalau kita mau hitung. Bukit Cinta sekarang tidak ada yang memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Lalu pantai di Waijarang. Pantai Waijarang. Itu kan hanya pembangunan pagar dikeliling tapi tidak ada pengelolanya. Masih banyak lagi saya. Banyak. Saya lihat Jober, benar. Itu peninggalan kemudian penyulingan air di Bunga Muda Ilape di Patedi Pengkampung. Itu juga besar itu. Oh, itu puluhan miliar, Pak. Jober puluhan miliar gitu. Jadi kalau saya soal setiap proyek pembangunan yang dibangun oleh pemerintah, dia harus menghasilkan asas manfaat kepada rakyat. Jadi umpama dibangun zaman Pak Ande Manuk, ketika diambil alih oleh Pak Yance harus
Amankan itu dulu. Amankan itu untuk bermanfaat. Kan begitu bangun habis kan tidak dimanfaatkan nih. Kemudian jadi mubasir. Iya. Saya walaupun 9 bulan saya datang, saya coba memperbaiki ya. Pak Andri kan tahu, Pak Teddy tahu bagaimana secara saya waktu itu untuk memperbaiki itu. Tapi kemudian juga mentok. Setelah saya pulang kembali lagi gitu. Iya. Jadi kemudian ada proyek-proyek lain lah. Kemudian penyulingan air di Ilape. Sudah dinikmati rakyat. Tapi alasan operasional. Operasional tugas pemerintah. Tugas pemerintah yang mengoperasionalkan ini sarana yang dibangun untuk rakyat bisa minum air. Itu asas manfaat. Tapi kemudian sampai sekarang rusak. Sampai sekarang tidak bisa lagi gitu. Jadi apa ya, berkesinambungan, berkelanjutan itu mesti, sehingga pikiran saya mesti ada satu perda atau apa ya yang mengikat setiap pimpinan daerah untuk tidak boleh menegasikan prestasi pemimpin yang lama. Kan itu ada pemimpin kita di Lembata ada. Dan menurut saya itu setiap pemimpin pasti terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, dia pasti akan meninggalkan jejak baik dong. Pasti jejak baik pasti ada dan jejak baik itu dilanjutkan. Jangan hanya karena perbedaan visi, perbedaan politik, kemudian dia ini karena dia Pit Manuk yang bangun tidak usah dilanjutkan. Kalau saya di mana-mana saya memimpin, apa yang tidak diselesaikan oleh pemimpin saya yang lama terdahulu sebelum saya pasti selesaikan. Itu di provinsi. Dan itu watak sebenarnya, watak bahwa itu uang negara, puluhan miliar. Tapi kita harus itu. Tapi tentu selain melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh pemimpin yang lama, dia harus punya ide besar untuk Lembata ke depan. Iya. Pertanyaannya apa yang Bapak punya? Ini yang ditunggu-tunggu nih. Dari tadi kita ngobrol soal bagaimana ya mekanisme birokrasi, komunikasi politik jalan. Tapi satu hal yang paling penting yang ditunggu-tunggu masyarakat itu adalah gagasan besar pembangunan Pak Pit kalau misalnya nanti terpilih. Biasanya itu kan setiap pemimpin itu kan kemudian ada visi ya. Diuraikan dalam misi, kemudian diuraikan lagi dalam program-program strategis itu, program pemerintah sampai kepada program-program 5 tahunan dan sebagainya setiap tahun ya. Yang kemudian itu kan biasa terpola di dalam RPJPD dan RPJMN. Kita sekarang kan berada pada tahun-tahun terakhir RPJPD 1. Rencana jangka panjang daerah pertama 25 tahun. Ini transisi ya? Ini transisi, ini 1-2 tahun lagi harus itu. Nah kita nanti RPJPD itu kan turunnya RPJMN. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nanti berturun dalam program-program di tiap tahun gitu. Jadi sebenarnya kita terikat di situ. Jadi kalau Pak Andri tanya soal itu memang tidak bisa kita jelaskan sekarang ya. Tidak bisa sekarang. Bisa. Tapi mungkin ada 1-2 hal ya. Apa tuh? Yang menjadi stressing ya. Saya karena orang Lembata ya. Selama ini saya di beberapa unit di provinsi juga meneropong juga Lembata. Kalau saya lihat kenapa ya Lembata itu angka kemiskinannya masih berkutat di sekarang ini 2023 kan 24,7 apa berapa persen? Itu tinggi. Kalau kita bandingkan dengan angka kemiskinan Kota Kupang 9%, 1 digit. Kalau Lembata ini kan 24%, paling tinggi di Sumba. Di Sumba Tengah kalau saya itu sekitar 27%. Kalau Lembata yang 140-an jumlah jiwa ya, masyarakat Lembata kan jumlah sekitar 140-an ribu. Dengan 24%, coba hitung berapa yang miskin itu. Itu besar sekali. Berapa tadi? Besar sekali. Ya kan? 24%. Iya, 24% besar sekali. Artinya di atas kalau 30-an ribu atau kalau 20% saja coba. 20% dari 140 jumlah penduduk. Kan sudah berapa itu? Sudah 30-an ribu yang miskin. Ya. Nanti kan di dalam miskin ini kan ada miskin ekstrim, ya tuh. Ya. Kemiskinan yang parah dan segala macam. Ada urayan-urayan itu. Nah kalau saya memang kita lihat tren ya, kita lihat penurunan angka kemiskinan Lembata.
Kalau kita hitung, saya lihat angka-angka itu dari 2019 kalau tidak salah ya. Dan posisi 2023 itu dia ada 26%. Sekarang berada di 24%. 24%. Menurunkan angka kemiskinan 0,0% itu susah. Pekerjaan berat sekali. Berat sekali, Pak. Tetapi kalau Lembata 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun, dia bergerak dari 26% ke 24%. Ini suatu tren yang bagus. Jadi pemerintah sudah pada arah yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. Artinya seiring dan turun angka kemiskinan itu taraf hidup rakyat naik. Ya toh? Dengan dampak yang lain. Dampak lainnya macam dia punya uang, dia punya belanja makin terjamin, anak sekolah masih di ini bagus, gitu. Sehingga kalau saya satu prioritas Lembata ke depan itu menurunkan angka kemiskinan. Paling tidak berada di belasan lah, bila 15. Di bawah 15%. Itu strateginya. Caranya apa coba? Ya. Yang pertama itu kalau kontribusi atau kontributor kemiskinan paling besar itu di soal rumah. Kita pakai indikator lama. Ya. Rumah layak huni ya. Rumah layak huni ya. Indikator lama itu kan siapa disebut miskin itu kan ada 14 variabel. Dari 14 variabel ini ada 7 tentang rumah. Iya. 7 variabel tentang rumah. Maka rumah layak huni salah satu. Rumah layak huni. Saya mantan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Saya urus 3026 desa di NTT ini. Pemerintah tentu tidak punya banyak dana untuk membangun ini rumah dan menurunkan ini. Karena setiap satu rumah yang kita bangun tidak layak huni menjadi layak huni, itu kan dia sudah menggugurkan 7 variabel kriteria kemiskinan. Termasuk sanitasi yang macam begitu. Jadi atap rumah, dinding rumah, plafon rumah, sanitasi, jamban, seperti itu. Ada 7. Iya. Jadi kalau bangun satu rumah 7 gugur. 7 gugur. Coba kita secara stabil di dalam seorang kepala daerah 5 tahun membangun itu, 1 tahun target, 1 tahun itu. Dan tidak perlu kita ambil dana seluruhnya dari APBD 2. Yang 1 ada dana desa nih. Yang kalau juknisnya itu boleh membantu rakyatnya membangun rumah layak huni. Maka kepala desa itu ada yang bantu 10 juta, 20 juta, 50 juta bahkan sampai. Bahkan rumah tembok. Itu luar biasa, satu ya. Satu. Yang kedua, kita juga bisa, pemerintah ini kan punya apa ya, kewibawaan cukup untuk berkomunikasi dengan badan-badan usaha daerah maupun negara. Untuk dana CSR-nya. Dana CSR-nya. Pikiran saya juga kayak pengusaha-pengusaha di Lembata ini yang memiliki perusahaan besar ini. Kita bisa bangun diskusi, kita undang mereka datang sebagai wujud penghormatan. Ada masalah daerah gini nih. Ayo mari kita sama-sama. CSR-nya dia pakai bangun. Dia bangun jalan ke hingga Lamamengi. Tapi menemukan 1-2 rumah. Ayo, mari kita punya komitmen untuk, mari kita tiap hari lewat di jalan itu menyaksikan rumah itu, biarkan itu saja. Jadi banyak cara sebenarnya, banyak cara. Sehingga kalau saya salah satu itu. Tetapi hal lain juga adalah soal masyarakat diberikan jalan untuk mendapatkan uang. UMKM, pemberdayaan dan macam-macam. Karena soal ukur miskin tidak itu kan tergantung juga dia makan satu hari berapa kali. Makan satu hari kan mesti 3 kali. Berarti orang yang tidak makan 3 kali miskin. Orang yang beli baju baru selama setahun itu 2 kali. Tapi kalau dia beli 1 kali, dia miskin. Orang yang ke salon 1 tahun 2 kali, dia beli 1, dia miskin. Banyak sekali variabelnya. Makanya kita memberi ruang ekonomi kepada masyarakat. Dia memiliki uang, dia bisa belanja apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya berpikir begini, Pak, pemerintah ini sudah memberikan akses yang besar nih untuk pemberdayaan di bidang ekonomi. KUR sudah dikucurkan, lalu bantuan-bantuan pemerintah, dana-dana hibah juga, dana desa tidak sedikit, banyak sekali. Yang menjadi problem tuh apa? Uang sudah ada tapi masyarakat belum berkembang nih, Pak. Dulu saya diminta oleh Pak Gubernur, saya presentasi tentang
besaran dana desa dan dampaknya. Di tahun 2019 saya di PMD, itu dana desa beredar di NTT ini. Itu 1 tahun anggaran itu hampir 3,5 triliun. Saya menggugat itu. Uang tiap tahun kok masyarakat mengeluh miskin terus ya. Memang ini tergantung pada pengelola. Satu pengelola, yang kedua pengelolaan. Maksudnya pengelola ini kepala desa dan perangkatnya ini. Bagaimana mereka bersama BPD di sana, bersama pendamping desa merumuskan berbagai program untuk berpihak kepada rakyat gitu. Sehingga kenapa masyarakat main miskin yang lembata masih 24% terlalu tinggi. Terlalu tinggi gitu. Jadi pengelola sekarang ini kan syarat menjadi kepala desa ini kan SMP. SMP itu bisa sekolah formal dan sekolah non formal. Formal ya benar. Paket A, paket B, paket C. Ada yang sekian tahun lagi pemilihan kepala desa, sama itu paket C sekarang, paket B sekarang. Nah sekarang saya dengar itu sudah mulai mengarah kepada minimal SMA. Banyak juga kepala desa sekarang yang sarjana dan magister. Banyak? Magister sedikit. Tapi kalau sarjana banyak. Begitu. Jadi soal pengelola di desa sampai berbagai masalah itu salah satu hal. Hal yang kedua, barangkali soal prioritas yang dirumuskan di desa. Kalau saya infrastruktur setelah 2014 kalau tidak salah ya. Ini kan kita sudah tahun ke-6 atau tahun ke-7 dana desa. Infrastruktur stop atau kurangi. Dikurangi porsinya. Kurang porsi pemberdayaan. Orang yang dibesarkan ya. Tetapi pemberdayaan itu juga kita kasih uang di rakyat, tapi pembimbingan. Pembimbingan umpamanya kita kasih masyarakat uang untuk dipiara babi, dipiara ayam. Kita pemerintah harus juga membimbing dia sampai pada pasar. Contoh kedua itu saya dulu mendorong desa-desa untuk garam. Garam Lolong, Alapatadei, Tapobaran, Tapobari. Tapi dia memang produksi. Tapi jualnya susah, Pak. Susah. Dan itu pemerintah harus beli. Ya. Pemerintah beli sehingga jangan berutang ke rakyat. Jangan berutang ke rakyat. Jangan sampai masyarakat bisa tanam jagung. Tapi kemudian sudah ada jagung, orang tidak beli. Pemerintah tidak punya uang. Akhirnya kita bond, kita jual dulu, uang datang kita bayar. Nah, ini juga sebenarnya mekanisme BUMD bisa tuh. Ya, jadi BUMD investor atau pemodal dari luar sangat bisa. Sehingga off takernya gitu. Tol laut ya. Tol laut yang membawa barang kebutuhan pokok yang ongkos transportasinya oleh pemerintah datang ke sini, pulangnya mesti kontainer yang ada isi. Ini ke kontainer pulang kan setengah, seperempat. Kalau tidak ini, padahal komoditi lembata menurut saya luar biasa. Tinggal bagaimana cara mengoptimalkannya. Mengoptimalkan cara pasarnya. Coba kita lihat satu unsur, kemiri. Coba lihat kemiri di Kedang, kemiri di Atadei, jalur tengah. Kemudian ada Bela Baja naik, Boto, Puor, sana. Kemiri dari bukit ke bukit. Terus bagaimana cara pasarnya? Sehingga rakyat menentukan harga jual kemirinya. Jangan sampai orang datang dan open cup, bawa timbangan, bawa uang. Masyarakat tidak ada uang. Jadi dia beli dengan harga murah juga, saya butuh uang ini hari le. Sebuah anak minta le. Nah, akhirnya bayar harga murah. Harga komoditi ditentukan oleh pedagang, bukan oleh rakyat. Seharusnya oleh rakyat ya. Oleh rakyat. Makanya BUMDes. Sebenarnya BUMDes, BUMD itu juga itu yang menjadi jawaban dari semua. Sehingga semua itu buat perdes, peraturan desa untuk memproteksi komoditi. Semua rakyat jual ke BUMDes. Kalau tidak jual ke komoditi, urusan di desa kita gitu. Nanti BUMDes ini ada dengan pemerintah, ada BUMD. Pengusaha ini baru di situ kamu transaksi. Tapi masalahnya BUMD ini dari pemimpin dari periode ke periode tidak diaktifkan juga. Kita punya apa namanya BUMD? Kita punya itu apa namanya? Purinlewo. Purinlewo. Mati suri sampai sekarang. Mati suri, masalah demi masalah. Mudah-mudahan ini Tapi kalau saya di posisi pasar seperti itu. Sehingga masyarakat jangan
pikul kemiri 10 kilo itu dari sana turun jual di sini belum tentu laku. Tapi di sana ada BUMD. Dari mana BUMD atau BUMDes dapat uang? Penyertaan modal dari dana desa. Uang sudah ada. Uang sudah ada nih. Tinggal bagaimana komitmen antara BUMDes nih. BUMDes buat proposal, ajukan kepada desa, desa rapatkan bersama BPD, putuskan berapa 1 tahun kita alokasi. Jadi penyertaan modal. Penyertaan modal. Tiap tahun tinggal terima. Begitu orang punya kemiri ada, baik kemiri biji maupun kemiri isi, dia datang jual dengan harga yang sudah disepakati. Itu desa sudah uang, bayar desa, sehingga nanti itu masyarakat dapat uang, pemerintah dapat uang, desa dapat uang, pemerintah daerah dapat uang. Ini hal-hal kecil, tapi kalau diatur secara baik pasarnya bagus. Sehingga kalau saya kurang suka ya, kalau open cup 1 ada timbangan di dalam, di satu tas ada isi uang, mulai keliling. Itulah saya namakan harga komoditi rakyat ditentukan oleh pembeli, oleh pedagang. Padahal rakyat yang setengah mati, ya kan? Luar biasa. Luar biasa nih. Kita sudah hampir 1 jam ya ngobrol. Hal yang sudah diseringkan termasuk gagasan-gagasan bernas dari masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak memang. Tapi waktu. Nanti saya berharap ini kita masih acak. Boleh. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa kemas ke dalam satu isu atau satu topik nanti di pertemuan berikut. Tapi satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini Pak Pit. Ini pertanyaan pamungkas ini sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa usia pensiun itu adalah usia yang sudah tidak produktif lagi. Tingkat produktivitas seseorang menurun, makanya negara mempensiunkan orang. Dan ini sering dipakai sebagai alat politik dari tahun ke tahun untuk, bahkan kemarin di caleg misalnya. Caleg itu kan orangnya usia pensiun, sudah pensiun itu artinya negara suruh berhenti begitu. Berhenti sudah, anak cucu. Urus ada cucu begitu. Tapi di sisi lain kan negara juga memberikan kesempatan, tidak membatasi seseorang untuk berpolitik begitu. Pak Pit yang seorang pensiunan sudah berapa tahun Pak Pit? 3 tahun pensiun ya. 3 tahun pensiun. Bagaimana merespon tanggapan seperti ini? Iya, ini memang ada takaran-takaran PBB ya. Usia sekian-sekian, tua, muda, macam-macam, lansia, itu ada. Saya setelah pensiun, saya tentu lapor diri kepada gubernur. Bapak saya pensiun, saya pamit. Apa kata Pak Gub? Tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti bantu saya. Terus beliau suruh saya waktu itu urus pendidikan karakter. Pembangunan fisik sudah nih. Tapi pembangunan fisik itu dibangun dengan mesti seimbang antara ini fisik tapi karakter. Akal budi, kepribadian, mental, moral. Yang ini menjadi tantangan berat kita sekarang ini. Sehingga dia pintar, dia cerdas, tapi dia tidak boleh kurang ajar. Dia pintar nilai 7, 8, 9, 10, tapi omongnya santun, hormat guru, jangan maki-maki, jangan pukul guru di sekolah, ya kan? Seperti itu. Bantu saya di situ. Lembaga yang ditugaskan negara untuk mengurus pendidikan karakter adalah Gerakan Pramuka. Tapi terus Pramuka. Tapi kan tidak sekedar gubernur perintah saja, mesti berproses di musyawarah daerah. Ya puji Tuhan saya terpilih aklamasi. Terpilih aklamasi waktu itu saya dengan bersaing dengan Ibu Yuli di Leskodat. Gitu. Tapi akhirnya saya secara aklamasi dipilih jadi ketua. Jabatan saya sampai dari 2020 sampai 2025. Ketika musyawarah nasional di Aceh bulan Desember kemarin tanggal 1 sampai 4. Kebetulan waktu itu musyawarah nasional saya dari 5 presidium saya salah satunya. Presidium memimpin Munas ini. Gitu. Kemudian saya diminta untuk masuk sebagai pengurus. Yang masa jabatan 2023 sampai 2028. Begitu. Jadi kalau saya selesai 2025 dan tidak terpilih lagi di sana, saya masih punya kantor di Jakarta. Gitu. Nah, memang kalau pensiun itu ada penurunan, ada anti klimaks ya toh. Tetapi tingkat kesehatan, tingkat bagaimana menata dan mengelola otak, pikiran itu tidak semua orang sama. Tapi pasti beda yang lain ya. Saya rasa bukan beda yang lain, saya tidak membandingkan yang lain lah. Saya tidak mau.
Tapi paling tidak saya masih berpikir dan masih pengen mengarah di usia saya sekarang ini. Walaupun ini menjadi komoditi politik, lawan politik. Sudah orang tua geser, kami anak muda yang maju. Nah, kita lihat di calon-calon ini. Calon-calon ini kami ada beberapa juga usia sudah 62, 63, ya kan? Itu dianggap lansia sudah. Tapi kita tidak tahu siapa tahu wakilnya. Tidak tahu. Ya, wakilnya anak muda. Dalam kabinet juga nanti kita atur bagaimana sehingga gitu. Jadi ya di usia 63 dalam ukuran saya, di usia saya sekarang saya masih produktif. Saya masih produktif walaupun usia anti klimaks. Ada fungsi-fungsi fisik, fungsi-fungsi pikiran yang bisa saja anti klimaks. Kalau soal berpikir ini kan kalau kita asal terus kita asa-asa terus tajam juga. Jadi ini berproses saja. Seperti awal tadi kita berproses di tahapan ini. Kan politik ini juga tidak satu tahap lantas selesai. Banyak ini bertahap awal. PDP dia buka pendaftaran, tutup tanggal 30 April, habis diseleksi bulan Mei. Tahap berikut masih digodok lagi sampai provinsi sampai Jakarta lagi. Masih panjang. Kemudian juga tahapan-tahapan kita baca dari tahapan dikeluarkan oleh KPU masih sangat panjang sampai hari H tanggal 20. Kalau dalam perjalanan menempuh banyak tahapan ini nanti di satu tahapan ternyata mentok, harus jujur, harus jujur, jangan paksa badan juga. Gitu. Tapi kalau optimisme, di sana bisa. Kan kita ini soal kemarin bagaimana, rekam jejak kita kemarin bagaimana. Kita kaitkan kondisi real sekarang. Ke depan ini kita bagaimana? Itu soal itu. Soal itu. Kalau soal uang, finansial daerah, tiap tahun pasti ada. Tinggal pengelolanya ini. Tinggal pengelolanya ini. Demi untuk rakyat. Gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Pak Pit, terima kasih banyak nih. Kita 1 jam nih. Siap. 1 jam, banyak hal yang sudah kita diskusikan. Tapi memang kita masih butuh waktu lebih banyak lagi untuk bicara banyak ide, gagasan dan juga bagaimana memetakan persoalan di Lembata ya. Untuk 5 tahun ke depan. Dan terima kasih banyak Pak Pit. Sudah hadir memenuhi undangan kami di Ruang Tamu. Siap. Ini podcast namanya Ruang Tamu, tapi ruangannya kita pakai Mario Cafe ini. Mario Cafe di bawah pohon. Ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk Mario Cafe dan teman-teman. Sekali lagi saya ajak kita semua untuk jangan sungkan-sungkan berkunjung ke sini. Tempatnya sangat nyaman dan jangan lupa juga untuk stay tune terus di podcast Ruang Tamu untuk episode-episode selanjutnya. Tapi saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini kurang lebih 1 jam. Dan saya Andrea Togoran mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak Popos. Salam Lembata Hilir. Luar biasa. Salam Lembata Hilir. Terima kasih Bapak. Oke, bye.